Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai pembahasan atau membaca merenungkan Yeremia pasal 37 kalau tidak salah ya, kita satu dalam hati kita doa. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat segala-galanya. Dan kami mau baca Alkitab kami, berikan kami rema dari Roh Kudus, sehingga kami bukan cuma membaca, tapi kami mendapatkan kebenaran yang bisa menjadi bekal kami, sehingga di sisa hidup kami ini yang kami lakukan bisa senangkah Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita, saudara ya. Kita siapkan Yeremia pasal 37. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
Yeremia pasal 37, Raja Zedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Sama-sama kita baca saudara, ayat 1. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaran Nabi Yeremia. Saya ulangi ya, ayat 3. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Salamya dan Imam Yevanya bin Maaseya kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu maka orang-orang Kasdim lalu mengepung Yerusalem. Orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya ke Mesir. Tapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, hingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Yeremia dipenjarakan. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem dan karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Salemya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka itu menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukuli dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana. Perikop berikutnya, Zedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung. Ayat 17. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istana kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, "Bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, pada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja. Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitia Yonatan, nanti aku mati di sana." Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang kita baca tadi adalah pernak-pernik gitu saudara ya. Dimana akhirnya kita tahu ketika Zedekia menjadi raja tapi tidak pernah mendengar nubuatan Yeremia, terus mendengarkan nubuatan Yeremia, tapi ya tidak suka juga dengan nubuatan itu. Sampai suatu ketika tentara Firaun datang untuk membantu karena Zedekia minta pertolongan Mesir, sehingga tentara-tentara Babel yang ditinggalkan untuk menjaga Yerusalem akhirnya kabur, ketakutan. Dipikir itu adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Nabi-nabi lain berkata, inilah yang kunubuatkan, bahwa Babel akan lari dan Yerusalem, Yehuda akan dipulihkan. Padahal tidak. Sebab
tentara Babel yang lari, orang Kasdim yang lari itu kembali lagi nanti dengan kekuatan yang lebih besar dan akhirnya meratakan Yerusalem. Sekedar informasi bahwa ketika Zedekia menjadi raja, itu Yerusalem sudah dihancurkan, dalam artian bait Allah semua perkakasnya sudah dibawa ke Babel, istana raja juga demikian, bahkan semua yang di bait Allah yang dibuat disepuh dengan emas tuh sudah emasnya sudah dikelontokin gitu ya oleh tentara Babel dan semua dibawa ke Babel. Jadi bait Allahnya masih ada, tapi sudah nggak kelihatan megah lagi. Istana masih ada, tapi cuma sudah nggak kelihatan megah lagi. Semua yang indah-indah termasuk orang-orang hebatnya, ahli-ahlinya, para pangerannya, semuanya sudah dibuang ke Babel. Jadi Zedekia itu menjadi raja ya ketika Yerusalem ya sudah tidak semegah dulu. Dan ketika tentara-tentara Babel lari karena Zedekia dan Yehuda bekerja sama dengan Mesir, akhirnya Nebukadnezar dan tentaranya kembali menyerang Yerusalem, dan akhirnya kali kedua itu rata, tembok rata, bait Allah rata, dan juga istana raja rata, rumah-rumah rata, dan Yerusalem dibakar oleh Nebukadnezar. Yang peristiwa di sini yang kita dapatkan, Yeremia ditangkap oleh orang Yahudi sendiri. Memang nabi tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Ya fakta, Yeremia akhirnya dipenjara dan lain sebagainya. Meskipun diambil sama Raja Zedekia, tapi ya diperlakukan tetap dengan tidak layak. Meskipun dikasih roti ya hanya sebatas itu, tidak bebas, tetap hidup dalam penjara seolah-olah Yeremia itu musuh besar. Padahal apa yang dikatakan Yeremia semuanya adalah kebenaran yang terjadi. Resiko memberitakan kebenaran itu ya seperti itu, saudara. Sebab kebenaran itu belum tentu disukai oleh orang banyak. Orang yang sudah nyaman dalam kehidupan di dunia, ketika ada hamba Tuhan menyuarakan suara Tuhan, kebenaran itu akan membuat mereka tidak sejahtera. Ya seperti itulah yang terjadi pada faktanya, saudara. Tapi pilihan untuk menyuarakan suara Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan itu ada di tangan kita semuanya. Tinggal mau apa tidak kita untuk melakukannya. Dalam kapasitas saya misalnya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah komitmen sama Tuhan. Kayak khotbah saya di minggu kemarin, Bapak Ibu sudah ikuti belum? Tema saya kan ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Itu ketika saya mau mempersiapkannya, saya bergumul jujur. Karena banyak orang yang tidak bisa memahami bahwa itu adalah kebenaran. Masakan firman Tuhan bukan suara Tuhan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah saya, ternyata bisa firman Tuhan bukan suara Tuhan. Harapan saya sih saudara yang mengikuti khotbah hari Minggu kemarin dari saya, saudara jadi orang Kristen yang lebih mau berpikir gitu. Lebih mau memilih mendengarkan siapa, beribadah di mana dan lain sebagainya. Ngeri saudara kalau misalnya saudara anggap bahwa firman Tuhan itu pasti benar gitu. Sebab iblis pun memakai firman Tuhan. Dalam pencobaan 40 hari di padang gurun, iblis apakah tidak menggunakan firman Tuhan, saudara? Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan yang dipakai iblis itu adalah suara Tuhan?
Enggak. So, akhirnya mestinya Bapak Ibu sadar bahwa nggak semua orang yang ada di mimbar Tuhan di gereja itu sedang menyampaikan suara Tuhan. Mereka mungkin sedang memakai firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang mereka pakai itu bukan suara Tuhan. Wah, ini yang buat saya ketika dapatkan kebenaran itu, wah, bertobat sungguh, karena besar kemungkinan di masa lalu saya menjadi seorang pengkhotbah, pendeta, hamba Tuhan, yang berpikir menyampaikan firman Tuhan, tapi ternyata firman Tuhan yang saya sampaikan bukan suara Tuhan. Saya tidak salah, saya tidak berniat menyesatkan. Cuma saya memakai firman Tuhan itu sebagai bahan khotbah saya dengan diramu sedemikian rupa dengan ilmu yang saya punya. Padahal mestinya ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu harus suara Tuhan. Nah, dengan ilmu dan pengalaman jam terbang, di masa lalu sering saya berkhotbah bukan suara Tuhan, tapi ya saya tinggal bikin aja. Saya tahu ilmunya bikin khotbah bagaimana kok. Mencetak pengkhotbah itu gampang. Tinggal aja buat kelas menafsirkan firman Tuhan. Tinggal ikut aja sekolah STT, maka kok bisa buat khotbah. Tapi apakah buat khotbah itu dan kau jadikan bahan khotbah untuk berkhotbah kepada banyak orang itu adalah suara Tuhan? Nanti dulu. Nah, resiko menyampaikan kebenaran suara Tuhan itu pasti dapat tentangan banyak. Yeremia mengalami itu. Yeremia akhirnya dipenjara oleh orang-orang yang tidak suka dengan nubuatan-nubuatannya, dengan fitnah tentunya kita baca tadi. Untuk kurun waktu yang cukup panjang, diperlakukan tidak sungguh. Mestinya raja dan orang-orang Yehuda yang tahu bahwa apa yang dinubuatkan Yeremia itu tergenapi, mestinya kan nantinya mau mendengarkan Yeremia supaya mereka tidak semakin tersesatkan kan, tapi tidak. Maka saya akhirnya berimajinasi bahwa nanti di akhir zaman nabi benar mengajarkan dan bernubuat sesuatu seperti yang Tuhan taruhkan di hati mereka dan itu tergenapi, tetap tidak membuat orang bisa bertobat. Karena orang sudah memilih siapa yang mereka mau dengar. Orang memilih apa yang mereka mau dengar. Itu dinubuatkan juga di Alkitab bahwa nanti banyak orang percaya itu hanya mau dengar yang mereka mau dengar saja. Mereka mau ikuti yang mereka mau ikuti saja. Saya sudah khotbah berkali-kali bahwa nabi palsu itu muncul karena memang ada demand, ada permintaan dari pasar, yakni orang percaya. Orang percaya sukanya ngomongin materi, duniawi, kaya, diberkati. Maka setan yang tahu ada permintaan ini yang tinggal mengeluarkan aja orang-orang yang dia setting jadi pendeta yang khotbahnya soal kayak gitu-gitu mulu. Tidak membuat orang Kristen yang mendengarkan khotbah ini akan jadi penjahat. Tapi dengan munculnya banyak pendeta-pendeta yang dipakai setan untuk mengajarkan soal berkat-berkat saja, membuat orientasi orang Kristen menuju ke berkat mulu. Menuju ukurannya uang mulu. Mengikuti ukuran apapun mamon mulu. Sehingga kebenaran-kebenaran yang lainnya tidak pernah dipedulikan. Jadi kalau orang Kristen tumbuh sampai akhir hidupnya dalam iman tuh otaknya hanya berkat. Berkat itu adalah ukuran bahwa Tuhan itu ada. Berkat itu ukuran bahwa orang itu diberkati. Ya akhirnya dia akan tersesatkan. Sebab kebenaran yang saya baca di Alkitab saya tidak melulu bicara soal uang. Dan di akhir zaman, orang Kristen banyak yang seperti itu. Coba introspeksi saudara. Introspeksi diri. Sebab saya di masa lalu juga begitu. Saya memilih siapa yang saya mau dengar.
ini khotbahnya pendeta ini lucu nih. Saya ikutin aja, saya dengerin. Kenapa? Saya suka hal-hal yang lucu, hal yang konyol. Bisa ketawa lepas, bisa menghibur. Tapi nggak membuat iman saya bertumbuh, karena 45 menit dia khotbah ya banyakan ngelucu mulu. Hal yang bisa saya temukan dari Komeng, hal yang bisa saya dapatkan dari Andre, hal yang bisa saya dapatkan dari Sule, yang memang kerjaan mereka cari uang sebagai pelawak. Tidak salah dalam membuat khotbah yang lucu atau membuat ilustrasi lucu supaya jemaat menjadi terhibur, nggak salah. Tapi kalau melulu soal itu, akhirnya jemaat mengikuti pendeta itu karena lucu, bukankah itu berarti pendeta itu langsung nggak langsung, sadar nggak sadar adalah seorang yang menyesatkan jemaat Tuhan? Maka saya koreksi diri, enggak lah. Saya mulai dengarkan pendeta yang ngajar, meskipun pendeta-pendeta ketika awal pertobatan saya yang punya pengajaran, punya karunia mengajar tuh kalau ngajar flat itu, datar suaranya, nggak meletup-letup. Ya, flat. Kalau flat itu, kalau suaranya flat kan cenderung kita ngantuk gitu ya, saudara. Tapi saya mulai belajar mendengarkan mereka. Oh, begini tuh. Saya mulai mendengarkan sesuatu yang bukan saya pilih. Saya mulai mendengarkan yang saya tahu adalah firman Tuhan dan suara Tuhan. Saya berharap saudara juga begitu. Andai saudara di sini ada yang dengerin saya, maka bukan dengerin saya semata-mata kagum akan sayanya secara pribadi, sebab saya bisa berkhotbah kalau menurutmu bagus, itu semua karena Tuhan. Jangan mengidolakan manusia, termasuk mengidolakan saya. Bodoh, saudara. Idolakanlah Tuhan, utamakanlah Tuhan, intim dan pekalah sama Tuhan, sehingga semua hal-hal yang membuatmu dekat dengan Tuhan tadi akan membuatmu juga punya sensor mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang jadi-jadian. Saya berharap saudara paham akan semua tadi, karena lewat program Deep Talk with Pase ini, salah satu tujuan utamanya adalah membuat saudara paham akan kebenaran. Dan kalau kau mau hidup dalam kebenaran seperti Yeremia, resikonya ditentang oleh orang banyak. Orang yang mau hidup benar dalam Tuhan, resikonya pikul salib. Kata Tuhan kan begitu, ikutlah aku, tangkal dirimu, dan pikul salibmu. Kau adalah muridku. Jadi kalau saudara masih belum melakukan itu, saudara belum murid Tuhan. Jadi bersiaplah menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode kali ini, Tadarusan Alkitab. Kami belajar dari Yeremia yang karena kebenaran yang dia sampaikan akhirnya mengalami hukuman penjara oleh orang-orang yang tidak suka padanya, yang notabene adalah orang-orang sebangsanya sendiri. Kami belajar dari kisah Yeremia sehingga kami juga siap menanggung resiko alami penderitaan karena kebenaran. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus semangat dalam Tuhan. Haleluya.